Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuru ni'amillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah YouTubiah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pada konten kali ini kita akan menyampaikan tentang biografi singkat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi salah satu tokoh nasional dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Para hadirin YouTuber dimanapun teman-teman berada, mari kita sama-sama ramaikan khazanah keilmuan di bidang sosial ini dengan niat dakwah dan menyampaikan edukasi tentang biografi ulama Nusantara yang mendunia, khususnya bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mbah Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosok dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia di abad ke-20-an. Mbah Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pondok Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Mbah Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shiddiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasab beliau bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit Brawijaya VI Lambu Peteng yang berputra kerabat atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat, Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama pada tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adewijaya. Belajar di pesantren, pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud mengungkapkan bahwa Kiai Hasyim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggiri Surabaya. Pada usia 15 tahun itu juga beliau mulai meninggalkan rumah, menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Ungkap Mahfud, merujuk pada buku Profil Pesantren Tebu Ireng, Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Pangkalan Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Mbah Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub, memperdalam ilmu agama. Pada usia 21 tahun, Mbah Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putra dari Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau bertepatan dengan 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Mbah Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan ini
Di tanah suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu agama, ilmu pengetahuan. Hampir di seluruh disiplin ilmu agama beliau pelajari, terutama ilmu hadis. Namun saat berada di kota Mekah, istri Mbah Hasyim Asy'ari meninggal dunia, wafat. Demikian pula dengan putranya yang dilahirkan di Mekah, mengikuti ibunda. Sempat kembali ke tanah air, Mbah Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Kemudian pada periode kedua ini, Mbah Hasyim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar atau mengaji dan mengambil berkah dari beliau-beliau. Karena keilmuan yang dinilai sudah mumpuni, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ini dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian di Mekah juga beliau, Kiai Hasyim Asy'ari, memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya diantaranya adalah Syekh Sa'dullah Al-Maimani, mufti dari Bombay, India, Syekh Umar Hamdani, ahli hadis di Mekah, serta Al-Syihab Ahmad Ibnu Abdullah Syria. Murid dari tanah air antara lain adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Radin Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, serta Kiai Haji Bisri Samsuri dan Anyar Jombang, dan Kiai Haji Saleh Tayyib. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1800 Masehi atau bertepatan dengan 1315 Hijriah, Mbah Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Khadijah, putra Kiai Romli dari desa Karangnetes, Kediri. Setelah pernikahan itu, Mbah Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia. Periode mendirikan pondok pesantren pada tahun 1899, Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pondok pesantren, istri Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Nyai Khadijah, pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi atau wafat tanpa meninggalkan putra. Kemudian Mbah Hasyim menikah lagi dengan Nafikoh atau Nyai Nafikoh, putra Kiai Haji Ilyas, pengasuh pesantren Subulan Madiun, yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafikoh kemudian wafat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nyai Masruro dan dikaruniai 4 anak. Jadi jumlah putranya dari 2 ibu ini yang ada adalah 14. Dari yang sebelumnya belum punya anak. Sudah itu, singkat cerita, beliau mendirikan ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya, yaitu Mbah Khalil Abdul Latif Bangkalan atau yang dikenal dengan Kiai Haji Khalil Bangkalan, yang sering diziarahi oleh umat Islam hari ini, mendapat karomah dan berkah dari beliau. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan organisasi ini atau disebut Nahdlatul Ulama. Kemudian artinya adalah kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama didirikan secara resmi itu pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi.
Dengan demikian, Mbah Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar saat itu. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan, tapi Nahdlatul Ulama berdiri untuk merespon situasi dunia Islam saat itu yang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermazhab. Dalam situasi pertentangan paham itu yang kian meruncing, kata Hakim Mahfuz, Nahdlatul Ulama hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Cicit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan pandangan Nahdlatul Ulama yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Sehingga orang Muslim di Indonesia, khususnya orang NU, itu kalau bertemu dan berinteraksi dengan orang Muslim di dunia bisa nyambung dibanding dengan sebelum ada NU, kata Hakim Mahfud saat ditemui salah satu media. Kemudian Mbah Hasyim juga salah satu pejuang yang melawan penjajah. Di masa penjajah, Mbah Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang suka. Saat Belanda menjajah, Mbah Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak oleh beliau. Pada masa Belanda pula, Mbah Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Menurut Ahmad Jubaidi, dosen UIN Jakarta, dalam buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan judul Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan, bingung. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara pada masa penduduk Jepang, Mbah Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Itu menolak. Mbah Hasyim ini adalah salah satu pencetus resolusi jihad, ya. Di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan membonceng NICA, kalau jelasnya Nika, bermaksud kembali menduduki Indonesia untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh Arek Suruboyo pada tanggal 10 November 1945. Mbah Hasyim Asy'ari itu beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Jenazah dikebumikan di pesantren Tebu Ireng Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi beliau adalah yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara yang lahir atau yang baru lahir
Atas petunjuk Mbah Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas jasanya semasa hidup beliau terhadap negara, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu pada tanggal 17 November 1964. Tamat. Demikian, namanya juga sejarah singkat. Mohon maaf pada para pemirsa apabila penyampaian ini kurang berkenan dan ada salah tanggal atau penyebutan kata. Saya takdim kepada beliau, mudah-mudahan saya selaku pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purwakarta menjadi santri beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel YouTube Sapu TV ini, mohon maaf, jangan lupa biasa untuk mendukung karya-karya atau konten-konten yang lebih menarik, masukkan komentar yang baik demi terciptanya konten-konten yang lebih baik juga. Silahkan dikomentari. Untuk mendukung, makanya dukung dengan kata like, komen, share, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Tonton dan jangan skip ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat saya pribadi menyampaikan tentang salah satu riwayat ulama. Itunya ke depan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan lagi biografi ulama Nusantara yang mana dari biografi beliau ambil yang baik tentang spirit perjuangan, tentang spirit mencari keilmuan, gitu kan, dalam berjihad, dalam mencari ilmu. Tentunya bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.